wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya, khususnya mahasiswa Stikes M Tuban. Pagi ini bersama saya Pak Hian Abdul Basuki, kita akan melaksanakan praktek pemasangan transfusi darah dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Stikes M Tuban. Bahwasanya transfusi darah merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien yang membutuhkan darah dengan cara memasukkan darah melalui vena dengan menggunakan set transfusi. Adapun tujuan daripada transfusi darah yang pertama adalah meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan, trauma, atau perdarahan. Yang kedua, meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin atau Hb pada klien yang mengalami anemia berat. Yang ketiga, memberikan komponen seluler yang terpilih sebagai terapi pengganti, misal faktor pembukaan plasma untuk membantu mengontrol perdarahan pada klien yang menderita hemofilia. Adapun indikasi daripada transfusi darah, yang pertama adalah pasien dengan kehilangan darah dengan jumlah besar, contoh operasi besar, perdarahan postpartum atau melahirkan setelah melahirkan. Yang kedua, kecelakaan. Yang keempat, ada luka bakar hebat, serta ada penyakit kekurangan kadar Hb atau penyakit kelainan darah, misal anemia dan yang lainnya. Yang kedua, pasien dengan shock hemoragik. Adapun kontraindikasi atau yang tidak boleh diberikan transfusi darah, yang pertama adalah Hb dan jumlah eritrosit dan leukosit pasien tidak normal. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan transfusi darah harus dicek terlebih dahulu kadar Hb, eritrosit, dan leukosit pasien tersebut. Yang kedua, pasien yang memiliki tekanan darah rendah. Yang ketiga, transfusi dengan golongan darah yang berbeda. Yang keempat, transfusi dengan darah yang mengandung penyakit seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan lain sebagainya yang menular melalui darah. Dan perlu diketahui untuk mahasiswa semuanya, bahwasanya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kondisi pasien sebelum ditransfusi, apakah kondisinya bagus atau tidak, harus dicek terlebih dahulu. Yang kedua, kecocokan darah yang akan dimasukkan, harus dicek juga darahnya pasien itu apa dan dicocokkan dengan kantong darah yang akan kita masukkan ke dalam pasien. Yang ketiga, label darah yang akan dimasukkan. Jadi di dalam kantong darah itu di depan ada sebuah label, itu harus dicek terlebih dahulu ya. Yang keempat, golongan darah klien. Yang kelima, periksa warna darah ya, terjadi gumpalan atau tidak di dalam kantong darah yang akan kita berikan. Yang keenam, homogenitas atau darah bercampur atau tidak, atau ada yang menggumpal tadi ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan persiapan pasien terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah jelaskan prosedur dan tujuan transfusi darah yang akan dilakukan. Sebagai contoh, kita harus menggunakan terapi kita harus BHSP terlebih dahulu ya. Jadi kita harus menyapa dulu seperti yang saya contohkan. Selamat pagi Bapak atau Ibu, sambil kita pegang pasien boleh, atau kita sambil kita ajak ngobrol yang bagus, yang kondisinya yang bisa menenangkan pasien tersebut. Selamat pagi Bapak Ibu, saya perawat Hian. Saya akan melaksanakan prosedur pemasangan transfusi darah. Nah, jadi yang pertama adalah menyapa pasien terlebih dahulu dan memperkenalkan identitas diri kita sebagai seorang perawat. Setelah kita memperkenalkan, kita berikan informasi terkait tujuan. Jadi tujuannya pemasangan transfusi darah adalah untuk memberikan darah agar darah pasien bisa terpenuhi sesuai dengan kondisi normal seperti itu. Jadi tidak boleh menjelaskan kepada pasien itu dengan istilah-istilah medis atau istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh pasien seperti itu. Oke, setelah kita menjelaskan di awal itu, kita langkah selanjutnya adalah menjelaskan kemungkinan reaksi transfusi darah yang akan terjadi. Jadi ada efeknya ya. Kita harus menjelaskan efeknya. Mungkin nanti efeknya sedikit gatal dan kemerahan seperti itu. Itu kita jelaskan juga kepada
pasien. Yang ketiga, jelaskan kemungkinan reaksi lambat yang mungkin terjadi. Jadi ada reaksi yang setelah 15 menit pertama, 30 menit pertama itu juga harus kita jelaskan, harus kita kontrol juga. Yang keempat, apabila klien sudah dipasang infus, cek apakah set infus bisa digunakan untuk pemberian transfusi darah. Contoh adalah set infus seperti ini. Ini kira-kira sudah cocok nggak untuk pemberian transfusi darah? Nah, ini penting sekali dicek karena darah itu sifatnya lebih kental daripada cairan-cairan biasa. Jadi ini nanti mungkin akan diganti oleh transfusi set atau blood set. Ya, untuk selanjutnya, yang kelima adalah apabila klien belum dipasang infus, lakukan pemasangan infus. Jadi kalau belum seperti ini, harus dipasang seperti pemasangan standar operasional prosedur pemasangan infus seperti biasa, baru nanti bisa diberikan transfusi darah. Dan yang terakhir, pastikan golongan darah pasien sudah teridentifikasi atau sudah terverifikasi oleh PMI ataupun dari pihak dokter, seperti itu. Dan selanjutnya, sebelum kita persiapan alat, kita cek terlebih dahulu kondisi pasien juga, ya. Jadi kondisinya sehat atau kondisi umumnya bagaimana, kita cek terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan praktek transfusi darah yang terkait dengan persiapan alat. Yang pertama, bisa mendekat, ya. Jadi untuk persiapan alat, yang pertama adalah standar infus, ya. Standar infus ada di sini, ya, seperti ini. Ada yang model ada rodanya di bawah, ya. Jadi macam-macam model transfusi darah dan sudah terpasang infus kebetulan ini. Dan lagi ada set transfusi atau transfusi set atau blood set, ya, seperti ini, mohon maaf ya. Nah, ini ada macam-macam juga, ada yang model Y, ada yang model tunggal. Kalau ini adalah model tunggal, kita buka dulu ya. Jadi seperti ini modelnya. Nah, ini adalah model tunggal dengan ada penyaringnya. Ini penyaringnya, dan ini nanti darahnya akan masuk di sini. Ya, jadi kalau ada yang menggumpal-gumpal itu akan terlihat di penyaring transfusi setnya. Oke. Untuk selanjutnya ada botol berisi NaCl. Nah, ini adalah NaCl, ya. Kalau macam-macamnya banyak sekali modelnya, tidak hanya bundar seperti ini, ya. Ini NaCl. Yang kedua adalah produk darah yang benar sesuai program medis atau satu set darah. Ini anggap saja darah, ya, mohon maaf karena tidak ada di stikes, ya, darahnya. Jadi ini botolnya hampir menyerupai darah, ya, jadi mirip seperti ini, ya. Oke, selanjutnya ada alas, ya. Nah, perlak atau alas ini. Oke, selanjutnya ada torniket, ya, pemasangan torniket. Ada alkohol swab, ya. Nah, ini alkohol swab. Ada juga plester, ya. Ada gunting, ya. Ada juga kasa steril jika diperlukan, ada sarung tangan steril, dan juga ada bengkok. Ini, ya. Jadi ini adalah alat-alat yang perlu disiapkan ketika kita akan memasang transfusi darah kepada pasien. Baik, kita lanjutkan terkait dengan SOP pemasangan transfusi darah. Yang selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, pada saat prosedur kerja sudah kita laksanakan, yang pertama yang penting adalah jelaskan prosedur kepada klien. Jadi kita harus menjelaskan dulu, Bapak Ibu, saya perawat Dian, di sini saya akan memasang alat atau transfusi darah kepada Bapak Ibu. Jadi mohon Ibu atau Bapak berkenan untuk membantu atau bekerja sama dengan saya dengan yang nyantai dan juga tidak usah gugup seperti itu, ya. Kita harus jelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan bahwa klien telah menandatangani persetujuan atau informed consent. Jadi sebelum ini kita tanya dulu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk dipasang transfusi darah atau tidak. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, pasien harus menjawab. Kalau pasien tidak mau dipasang, jadi harus ada penandatanganan penolakan. Tapi kalau mau dipasang, ya sudah, ya, jadi kita akan pasang. Nah, dalam hal ini, praktek ini, anggap pasien berkenan untuk dipasang, ya. Jadi kita mulai.
Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah perawat yang pertama. Jadi perawat harus sudah siap seperti layaknya sebagai perawat di tempat praktek ya. Jadi baju praktek dan juga memakai skot wajib ya seperti ini, dan juga memakai masker ya. Masker minimal adalah masker medis kalau di rumah sakit ya. Kalau sekarang harus pakai N95 mohon maaf. Jadi harus memakai masker N95 seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita mengecek sudah siap ya, jadi kita harus yang pertama adalah mencuci tangan ya, mencuci tangan sesuai dengan SOP yang sudah diberikan Bu Mei, 6 langkah mencuci tangan ya. Jadi cuci tangannya sesuai dengan yang diarahkan oleh Bu Mei ya. 6 langkah cuci tangan menurut WHO ya. Ini anggap saya sudah bercuci tangan ya, selanjutnya saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya. Jadi ini prinsipnya adalah sarung tangan yang bersih, boleh ya, bersih ya. Jadi kita gunakan terlebih dahulu sarung tangan bersih ya. Baik mahasiswa semuanya, setelah kita tadi cuci tangan dan juga memakai sarung tangan, saat ini kita akan melaksanakan pergantian larutan NaCl terlebih dahulu, karena pada saat sekarang ini pasien kita menggunakan D5 atau bisa juga cairan RL atau ringelaktat yang warnanya merah ya. Jadi kita akan ganti dulu dengan cairan NaCl. Jadi kita siapkan NaCl-nya ya. NaCl seperti ini warnanya orange ya. Jadi fungsinya adalah NaCl ini untuk mempertahankan tekanan atau keseimbangan osmotik di dalam darah. Apa sih osmotik itu? Yaitu adalah gerakan molekul pelarut melewati membran semi permeabel ke larutan yang lebih pekat. Jadi nanti ini istilahnya adalah tipe darah itu pekat sekali jika dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Jadi agar darah itu tidak terlalu pekat dan kadang bisa mengakibatkan macet di dalam selang infus, jadi harus menggunakan NaCl dulu untuk tidak mengalami kemacetan di dalam vena di dalam pasien tersebut. Jadi ini kita siapkan dulu. Kita siapkan juga transfusi setnya ya. Kita keluarkan transfusi setnya. Oke, kita siapkan. Ini harusnya ada penutupnya ya. Jadi ini ada penutupnya, kita lepas dan diusahakan di ujungnya ini tidak boleh menyentuh tanah atau sampai terjatuh atau menyentuh benda-benda lain. Jadi ini harus tetap steril karena ini nanti adalah masuk di dalam surflow ya. Oke, kita siapkan dulu NaCl-nya, kita tusuk ya seperti ini ya. Oke, dan kita gantungkan terlebih dahulu ya di standar infus. Oke, kita gantungkan dan ini harus tetap tidak boleh terjatuh ya. Selanjutnya setelah NaCl tadi terpasang, mohon maaf ya tadi saya belum menjelaskan bahwasanya cairan NaCl ini kan kita menggunakan set yang baru atau transfusi set yang baru. Jadi ini harus dialiri dari cairan NaCl dulu ya, sampai nanti sebelum kita masukkan ke dalam surflow, kita pasang ke surflow-nya, ini harus dikeluarkan dulu cairannya ya. Ini diusahakan harus tidak ada udara di dalam selang ini ya. Baru kita pasang seperti tadi ya, langkah-langkah seperti tadi. Mohon maaf tadi terlewat. Oke ya, setelah terpasang ini kurang lebih 10-15 menit tadi, kita akan persiapkan darah yang akan dimasukkan ya. Sebelum kita pasang ke transfusi set ya, atau infus set, darah ini harus kita cek terlebih dahulu ya. Nama darahnya, ada WBC, ada plasma dan macam-macam ya. Ya, jadi ada sel darah merah, ada sel darah putih seperti itu ya. Nanti ada di dalam etiketnya seperti itu. Nah, ini kita baca dulu apakah ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, cek golongan darah yang ada di dokumentasi pasien, di buku pasien. Kalau sudah sesuai, ya, oh ternyata ini darahnya sesuai WBC ya, white blood itu kita harus white blood cell ya. Jadi harus kita sesuaikan dulu dengan status pasiennya. Kita pasang. Ya, ini kita klaim dulu, ya, kita klaim. Nah, ini kita biasanya cairan NaCl ini tetap di sampingnya
standar infus ya. Jadi ini kita lepas, begitu kita lepas kita harus segera mungkin untuk membuka klem yang ada di kantong darah ya, kita buka terus kita tancapkan segera mungkin. Ya, setelah itu kita letakkan ke standar infus. Kemudian kita keluarkan. Nah, cara mengeluarkannya biasanya kita pencet ya. Kita pencet. Ya, kita pencet seperti ini sampai darah itu mengisi penyaringan ini. Ya. Darahnya mengisi penyaringan ini. Nanti kalau ada darah yang mengental itu tersaring di dalam penyaringan infuset ini atau transfusi set. Nah, yang cair dia otomatis akan turun ke bawah. Ya. Setelah itu kita buka klemnya. Setelah kita penuhi atau kita maksimal 3/4 atau setengah lah ya, setengah daripada infuset ini. Jadi kita buka klemnya, seret, kita buka, darah itu otomatis akan jalan ya, jalan masuk ke dalam surflow kemudian vena ya. Nah, pada saat darah ini masuk ya, pada saat darah ini masuk kita harus memperhatikan ya, kita harus memperhatikan tanda-tanda vital ya. Tiap 5 menit selama kurang lebih 15 menit pertama. Jadi 5 menit pertama kita cek TTV-nya bagaimana, ya, tanda-tanda vitalnya bagaimana, darahnya bagaimana, tekanan darahnya, ya, itu bagaimana kita cek sampai dengan 15 menit pertama. Nah, setelah itu biasanya efeknya sampai pasien itu mengalami panas. Biasanya kalau sampai panas itu berarti dia ada alergi terhadap darah tersebut. Karena darah daripada pasien itu belum tentu sesuai dengan darah dari pendonor, biasanya seperti itu. Meskipun itu sama-sama satu tipe O atau yang lainnya, ya bisa A, B atau B, ya atau A. Kadang efeknya bisa panas, ya. Kadang seperti itu. Nah, kalau efeknya panas biasanya kita konsulkan dulu ke dokter ini, darahnya dihentikan dulu. Kira-kira kenapa ini kok panas ya? Itu kita konsultasikan dengan dokter penanggung jawabnya. Nah, tapi kalau tidak dicek selama kurang lebih 15 menit sampai dengan 1 jam, oh ternyata tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi aman. Ya, jadi setelah darah ini dimasukkan ini jangan lupa ini nanti sampai habis biasanya ya, 500 mili ya biasanya, mililiter ya sampai habis. Nanti setelah habis kita ganti dengan NaCl lagi sebelum ke cairan yang awal D5 atau RL tadi. Jadi darah ini sampai habis, setelah habis diganti NaCl kembali. Jadi untuk menyeimbangkan tekanan osmotik di dalam darah. Ya. Jangan lupa setelah ini semuanya terpasang kita catat, kita dokumentasikan ya di dalam status pasien. Ya. Jadi jam berapa pemasangan darah oleh siapa, perawat siapa itu harus tercatat lengkap dan rapi ya. Penanggung jawabnya siapa sudah harus tercatat ya. Jangan sampai kita sudah pasang kita tinggal langsung pasien tersebut tanpa ada penjelasan apapun. Jadi setelah ini dicatat selesai, kita jelaskan lagi kepada pasien, Bapak Ibu, pemasangan transfusi darah sudah selesai saya laksanakan. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah baik-baik saja atau ada yang dikeluhkan atau ada yang keluhkan sakit seperti itu? Jadi ditanya dulu, dievaluasi ya sebelum kita berpamitan dengan pasien. Setelah pasien bilang, oh terima kasih Mbak, terima kasih Pak, sudah dipasang dengan nyaman. Nah seperti itu artinya feedbacknya dari pasien bagus kepada kita, dan selanjutnya kita bisa berpamitan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, saya perawat Dian mohon izin terlebih dahulu untuk kembali ke nurse station atau ke tempat perawat. Jadi nanti kalau ada keluhan apapun, mohon Bapak Ibu pencet tombol merah, biasanya ada ya di atas ini ada tombol merah, atau kalau tidak di situ keluarganya menuju ke ruang perawat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon undur diri dulu. Jadi kalau ini Pak Islam ya kita salam menggunakan agama Islam, kalau beragama lain ya kita menyesuaikan seperti itu. Dan jangan lupa setelah itu kita harus membuka, setelah kita berpamitan dengan pasien, kita kembali ke nurse station, kita membersihkan semuanya, kita lepas handscoon-nya, kita cuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO. Dan mungkin seperti itu praktek pemasangan transfusi darah sesuai dengan standar operasional prosedur dari Stikes Tuban. Ya. Mungkin cukup itu dari saya.
Saya undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.